Netflix menjadi salah satu wadah untuk mencari film-film terbaik. Film serial maupun film-film berbagai genre. Beberapa waktu yang lalu jagat dunia maya dihebohkan dengan pengumuman yang dibuat oleh Netflix Indonesia di laman akun Instagram mereka. Setelah penantian cukup panjang, kini para pengguna jaringan Telkom dapat mengakses platform streaming Netflix. Hal ini sontak membuat Netflix langsung kebanjiran pelanggan baru. Berikut rekomendasi film Netflix terbaik yang sayang untuk dilewatkan. Sebelum masuk ke pembahasannya, bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan tentang seputar film-film terupdate. The Irishman merupakan film yang diadaptasi dari buku I Hate You Paint Houses karya Charles Brand. Buku itu mengisahkan kisah nyata kehidupan Frank Sheeran, diperankan Robert De Niro, seorang pembunuh bayaran di New York City pada 1970. Di sisi lain, kisah ini juga bercerita tentang kejahatan terorganisir di Amerika setelah perang, di mana terdapat salah satu misteri terbesar yang belum terpecahkan dalam sejarah, yakni hilangnya bos serikat pekerja legendaris Jimmy Hoffa, Al Pacino. Dari situasi tersebut, film ini juga menawarkan potret kejahatan terorganisir di lingkungan kerja, persaingan, serta koneksi ke politik. Bagaimana kejadian itu kemudian dikaitkan dengan hubungan Sheeran, Hoffa dan kelompok mafia The Bufalino Crime Family dengan salah satu anggotanya, Russell Bufalino, Joe Pesci. The Irishman sebelumnya tayang perdana di Festival Film New York pada tanggal 27 September tahun 2019 lalu. Film ini merupakan rilisan pertama Scorsese sejak 2016. Semula, Scorsese bersiap untuk membuat film dengan studio lamanya Paramount, tetapi anggaran yang meningkat membuat dia kemudian menjualnya ke Netflix. Bird Box tidak memang sepenuhnya menawarkan sebuah cerita horor yang bisa membuat penonton merasakan ketakutan. Tapi percayalah, film ini akan terus membuat kalian menerka-nerka serta bertanya-tanya tentang adegan selanjutnya. Apalagi, karakter utama di film ini yakni Sandra Bullock dibiarkan sendiri berhadapan dengan makhluk-makhluk tak terlihat yang kemudian bisa mengubah pendirian sebagai manusia. Secara umum, film ini bercerita tentang bagaimana manusia bisa bertahan hidup tanpa harus melihat makhluk aneh yang tidak diketahui asal-usulnya. Jika melihat makhluk tersebut, maka orang itu akan dengan sukarela menghabisi nyawanya sendiri. Satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan tidak melihat makhluk tersebut atau menggunakan penutup mata. Tentu saja yang menyeramkannya, manusia yang bisa bertahan hidup ini kemudian memaksa manusia lainnya untuk menjadi pengikut makhluk aneh ini. Seperti biasa, akting Sandra Bullock tidak perlu diragukan lagi. Sebagai seorang ibu yang harus menyelamatkan kedua anaknya yang masih kecil, perjuangannya luar biasa. Kalau kamu kangen dengan aksi Chris Hemsworth yang biasa berperan sebagai Thor di film-film sebelumnya, kamu wajib banget nonton Extraction, bercerita tentang seorang tentara bayaran yang dikirim untuk menyelamatkan anak dari gembong narkoba terbesar India yang diculik oleh saingannya. Extraction menceritakan Tyler Rake, seorang tentara bayaran yang menyerahkan segalanya ketika diminta menyelamatkan Ovi, anak dari pengedar narkoba terbesar. Hal itu bermula ketika terjadi persaingan bisnis antara pengedar narkoba terbesar di India dan Bangladesh. Persaingan tersebut kemudian berkembang menjadi penculikan anak. Tyler Rake kemudian dikerahkan untuk menyelamatkan Ovi. Namun, Rake tak mengetahui bahwa misi penyelamatan tersebut bisa mengubah kehidupannya. Extraction merupakan film laga thriller yang diadaptasi dari komik Ciudad, karya Andy Parks. Film laga ini juga menyatukan aspek barat dan timur. Pengambilan gambar film ini dilakukan di India dan Thailand. Film action satu ini didistribusikan secara eksklusif di platform streaming film terbesar di dunia, yaitu Netflix.
Set It Up merupakan film komedi romantis Amerika. Film asli Netflix ini disutradarai oleh Claire Scanlon dan ditulis oleh Kathy Silberman. Film ini rilis pada tanggal 15 Juni tahun 2018 yang lalu. Set It Up mengisahkan tentang dua asisten, Harper, Zoe Deutch, dan Charlie, Glenn Powell, yang bekerja pada bos yang memiliki temperamen tinggi bila tak mendapatkan apa yang mereka inginkan dan ritme kerja yang sangat tak terduga. Mereka selalu menjadi sasaran kemarahan dua bos tersebut. Harper bekerja pada Kirsten, Lucy Liu, seorang jurnalis olahraga yang harus tepat waktu, inspiratif, dan pekerja keras. Sedangkan Charlie bekerja pada Rick Taye di GGS yang memiliki posisi tinggi di bidang keuangan. Mereka bekerja di gedung yang sama, akan tetapi berbeda lantai. Harper dan Charlie bertemu pada saat keduanya sama-sama harus membeli makan malam untuk bos mereka. Harper yang harus membayar tunai atas makanan yang ia pesan, ia harus rela pesanan makanannya diambil oleh Charlie yang baru datang dan memiliki uang tunai. Takut kena marah sang bos, Harper meminta Charlie membagi dua makanan tersebut. Meskipun Charlie sedikit keberatan, ia tetap membagi makanan tersebut pada Harper. Usaha Harper dan Charlie yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya nampak lancar dan berhasil hingga Rick dan Kirsten memutuskan untuk menikah tanpa mereka tahu bahwa Harper dan Charlie lah yang telah mengatur semuanya. Ide cerita film ini cukup ringan akan tetapi dengan konflik yang tidak sederhana. Film ini mengisahkan tentang Thomas dan Stevens, seorang pria yang tengah gelisah setelah mengetahui saudarinya diculik oleh sekelompok sekte aneh. Thomas hanya berpikir tentang bagaimana caranya membawa saudarinya pergi dari kepungan sekte tersebut. Namanya, juga sekte, pasti aneh. Begitulah gambaran dari film Apostle. Selayaknya kelompok organisasi, sekte ini bicara tentang hal-hal yang normatif dan sangat diinginkan manusia di masa lalu. Melalui pemimpinnya yang sakit Father Malcolm, Michael Sen, mereka bicara tentang Tuhan, keadilan, perdamaian hingga kebebasan hidup. Lantas apa yang membuat mereka menculik saudari dari Thomas dan kemudian lantang bicara tentang kebebasan dan perdamaian? Memaksa penonton ikut menderita, menyaksikan kekejian yang mengungkap sisi kelompok sekte misterius tersebut. Beberapa catatan lain yang mungkin perlu diperhatikan adalah tentang kombinasi setting dan musik yang dimainkan. Meskipun hadir dengan latar ratusan tahun silam, namun untuk membangun ketegangan sutradara Evans menampilkan musik yang ikut memicu adrenalin penonton dan merasakan kegelisahan yang perih di setiap ketegangannya.